Bapak Ibu sekalian, para jajaran MBC yang hadir, para jamaah calon haji, alhamdulillah kita hidup di alam yang sekarang dikatakan modern seperti ini, itu oleh para sejarawan dikatakan mulainya dari momentum yang kemudian disebut sebagai Renaissance. Ya. Jadi momentum pencerahan di Eropa pada akhir abad pertengahan. Yang ini menjadi titik tolak dari berkembangnya apa yang kemudian hari ini kita hidupi sebagai peradaban modern ini. Nah, inti dari pencerahan dari Renaissance itu adalah bahwa masyarakat, khususnya masyarakat Eropa pada waktu itu menyadari tentang kenyataan perubahan-perubahan besar di dalam peradaban yang mau tidak mau harus diikuti dengan juga menyesuaikan diri. Dengan menyesuaikan cara berpikir, menyesuaikan cara bertindak, dan menerima berbagai gagasan baru untuk kemaslahatan masyarakat yang lebih baik. Ini landasan dari Renaissance itu. Tetapi semua itu dilakukan dengan pertama tetap menghargai tradisi dan justru bahkan menggali inspirasi-inspirasi dalam tradisi itu untuk memberikan jawaban-jawaban baru dari masalah-masalah baru yang muncul di tengah masyarakat akibat perubahan-perubahan tersebut. Ini oleh sejarawan dicatat bahwa Renaissance ini mulainya dari salah satu kota di Italia, di Florence, Italia. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama ini juga sebetulnya telah mengalami Renaissance, telah mengalami pencerahan dan pembaharuan. Dulu itu NU tidak seperti hari ini. Dulu itu NU itu apalagi kok pakai celana panjang seperti saya sekarang ini. Dulu itu dasi saja haram. Kiai-kiai NU. Sekolah itu dihindari karena dianggap tiru-tiru londo. Makanya orang NU ini paling telat sekolahnya. Tapi kemudian para pemimpin NU, para ulama NU menyadari bahwa zaman berubah. Dan ini menuntut adanya perubahan-perubahan di dalam Nahdlatul Ulama. Saya sendiri merasa sangat beruntung bahwa saya mengalami secara langsung detik-detik momentum ketika perubahan itu diangkat sebagai wacana di tengah para ulama. Pada tahun 1981 diselenggarakan Musyawarah Nasional Alim Ulama di Jogja ini, di Kaliurang, setelah wafatnya Kiai Bisri Sansuri. Dan di dalam Munas Alim Ulama itulah dipilih sebagai Rais Am pengganti Kiai Bisri Sansuri Syekhona Kiai Ali Ma'sum Allah yarham.
Dan dari waktu ke waktu sesudah itu saya menyaksikan sendiri, wah ini jarang yang punya barokah seperti saya. 81 itu saya kelas 2 SMP, kelas 3 menjelang lulus. Kelas 3 SMP 81 itu saya. Itu Munas Alim Ulama, semua kiai-kiai utama NU hadir, kiai sepuh semuanya hadir. Dan saya ditunjuk untuk memimpin Indonesia Raya. Bayangkan ya. Ini tidak ada yang pernah gini kan Mbah Ali itu, kecuali saya itu tidak ada. Itu ada Mbah Ali, ada Kiai Makhrus Ali, Kiai As'ad Samsul Arifin, ada Kiai Mahfud Tebuireng, kiai-kiai sepuh semua, Kiai Hamid Pasuruan. Saya gini kan semua pada manut itu kiai-kiai. Ini Masya Allah. 81 kali orang. Dan karena saya tinggal di sini, saya menyaksikan langsung waktu demi waktu bagaimana pencerahan itu digulirkan di dalam Nahdlatul Ulama, sehingga mencapai salah satu momentum besar dengan Munas Alim Ulama di Situbondo dan Muktamar di Situbondo juga 1983-1984. Ketika kemudian Nahdlatul Ulama dengan tegas menyatakan untuk menarik diri dari politik praktis, ya, kembali berfungsi sebagai jam'iyah, diniyah, istimaiyah, ya, tapi di balik itu bergulir juga pemikiran-pemikiran baru yang bernas, yang luar biasa pengaruhnya di tengah-tengah perkembangan bukan hanya masyarakat Islam di Indonesia ini saja, tetapi bahkan di tengah-tengah masyarakat internasional. Maka saya berani katakan hari ini bahwa Renaissance Nahdlatul Ulama dimulai dari Krapyak, Yogyakarta. Di sini juga tahun 1989 di dalam Muktamar ke-28 Nahdlatul Ulama menyatakan dengan tegas dan resmi bahwa fikih harus dikontekstualisasikan dengan zaman. Dan keputusan ini sebetulnya berawal, pemikiran ke arah keputusan ini berawal dari arahan Syekhina Kiai Ali Ma'sum ketika beliau mengatakan bahwa Islam itu harus sholihun likulli zaman wa makan. Ini Kiai Ali Ma'sum waktu itu. Ini Masya Allah. Jadi Islam itu harus patut, harus kompatibel, harus menjadikan baik di dalam setiap ruang dan waktu, setiap zaman dan makan. Kalau ada yang didaku, diklaim sebagai Islam, ternyata menjadi masalah, berarti bukan Islam. Karena Islam itu harus sholihun likulli zaman wa makan. Saya tidak mau nanya dalilnya dari mana, pokoknya dalilnya Mbah Ali itu sudah. Kalau Mbah Ali sudah tahu begitu, ya itu dalil. Orang goblok gak usah nanya-nanya lagi gitu. Tinggal ikut saja bahwa Islam itu harus sholihun likulli zaman wa makan. Kalau ada yang diaku-aku sebagai Islam bahwa Islam harus ikut ini, tapi ternyata menjadi masalah, menjadikan kerusakan bahkan di dalam masyarakat, menjadikan perbenturan, konflik, kekacauan dan lain-lain, pasti bukan Islam. Pasti bukan sejatinya Islam. Kalau ngotot disebut Islam berarti Islam abal-abal. Karena sekali lagi Islam itu harus sholihun likulli zaman wa makan. Itulah sebabnya kemudian lahir keputusan Muktamar ke-27 1989 di Krapyak ini. Saya tahu betul karena saya panitia. Menyatakan bahwa
fikih harus dikontekstualisasikan dengan perkembangan zaman supaya Islam ini tetap solihun likulli zaman wa makan. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini Masya Allah ya. Kiai Ali Ma'sum ini punya wanti-wanti yang sampai sekarang saya kira akan tetap relevan ya. Bahwa kita ini harus terus berpegang pada ta'allum fi Nahdlatul Ulama. Kita jangan berhenti belajar tentang Nahdlatul Ulama ini ya. Walaupun sudah jadi ketua PWNU, jangan berhenti belajar tentang NU. Walaupun sudah Rois Suriah, jangan berhenti belajar tentang NU. Karena NU ini luar biasa. NU ini kandungannya luar biasa. Tidak akan habis-habis kita pelajari. Kita harus terus mempelajari apa itu Nahdlatul Ulama. Dan sedapat-dapatnya kefahaman yang kita miliki tentang Nahdlatul Ulama, kita harus mau mengajarkan kepada semua orang. Ta'lim binahdlatil ulama. Kita harus mau berjuang dengan Nahdlatul Ulama, jihad fi Nahdlatil Ulama. Dan kita harus mampu bersabar dalam keadaan apapun di dalam menggeluti Nahdlatul Ulama. As-sabru binahdlatil ulama. Ini wanti-wantinya Mbah Ali untuk kita semua. Maka tidak akan habis-habis kita mengembangkan pemikiran tentang Nahdlatul Ulama. Saya juga tidak akan, insya Allah akan terus memegang teguh wanti-wanti dari Mbah Ali itu untuk tidak berhenti belajar mempelajari Nahdlatul Ulama. Nah pada titik ini Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya sampai kepada kesimpulan yang menjadi keyakinan buat saya, bahwa Nahdlatul Ulama ini adalah atharun nubuwah. Nahdlatul Ulama ini adalah labet dari nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya NU ini karuan karena adanya nubuwah dan risalah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jelas bahwa dari sejarah yang telah dilalui, Nahdlatul Ulama ini lahir dari rangkaian sama sekali tidak terputus dari jalur perjuangan Islam mulai dari Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada penerus-penerusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, kita semua harus menjadikan niat untuk melanjutkan rantai perjuangan Islam ini sebagai titik pangkal motivasi kita di dalam ber-NU, di dalam bernahdlatul ulama. Dan kita jadikan teladan dari para pendahulu-pendahulu kita sebagai acuan di dalam kita melakoni khidmah kita di dalam Nahdlatul Ulama ini. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya. Saat ini pengurus besar Nahdlatul Ulama menggulirkan satu agenda yang kami sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Gerakan keluarga maslahat ini kita maksudkan sebagai satu wahana untuk mengeksekusi, untuk melaksanakan berbagai macam program yang sudah dirancang oleh Nahdlatul Ulama ini sedemikian rupa supaya manfaat dan maslahahnya ini sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh warga. Dan semua itu akan kita wadai di dalam ukuran-ukuran dari capaian program itu akan kita cantolkan kepada keluarga.
Program itu dianggap mencapai hasil atau tidak tergantung dari apakah keluarga merasakan manfaatnya atau tidak. Karena keluarga ini adalah unit yang paling kecil dalam organisasi masyarakat. Keluarga-keluarga. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, Nahdlatul Ulama ini akan kita arahkan agar sungguh-sungguh melakukan pekerjaan-pekerjaan di tingkat basis. Untuk sungguh-sungguh berhubungan, bergulat bersama-sama dengan warga, bersama-sama dengan keluarga-keluarga mereka. Kenapa ini harus kita lakukan? Karena ini persis, ini adalah wazifah dari para pendahulu kita. Yang dimaksudkan sebagai lanjutan dari wazifah Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, ini bukan soal mau mengunggulkan satu kaum atau merendahkan yang lain, enggak. Kita semua tahu bahwa Islam ini sebetulnya adalah dimaksudkan sebagai hidayah lil alamin. Itu sebabnya Kanjeng Rasul itu diutus rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Islam itu dimaksudkan untuk orang-orang Jawa ini juga sejak dari sononya. Tetapi dalam sejarah kita tahu bahwa Islam ini dimulai dengan melakukan dengan melakukan reformasi, ya, dengan melakukan reformasi, perbaikan dari satu peradaban kuno di Hijaz, yaitu peradaban Quraisy. Itu mulainya dari situ. Quraisy ini direformasi dengan Islam, sehingga bangkit. Nah, dan ini jelas mansus di Quran, ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sita'i was-shayf, itu jelas. Mulainya ini Quraisy. Quraisy dulu yang jadikan contoh ini. Contoh pertama dari bagaimana Islam melakukan reformasi peradaban adalah reformasi Quraisy. Dan itu di Mekah. Maka mansus di Quran itu bahwa Makkah adalah tanah air dari Quraisy. Maka para penerus nubuwah Muhammad SAW ini juga adalah dari kalangan Quraisy. Ya. Apalagi zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kesempatan lain saya sudah pernah bicara tentang siapa itu zuriyah. Zuriyah itu ya pokoknya yang lahu nutfatun nubuwah, itu zuriyah Rasulullah Muhammad SAW. Ada catatannya, enggak ada catatannya, pokoknya kalau kita yakini bahwa di dalam dirinya ada nutfah nubuwah, itu zuriyatur Rasul Muhammad SAW. Maka saya yakin ini, kalau apalagi Kiai Jirjis itu sekaruan, sudah jelas-jelas Quraisy ini, jelas ini. Ya, gimana dari Mbah Maksum, dari Mbah Nuri, dari Mbah Sambu dan seterusnya, enggak ada yang bisa mengingkari bahwa Kiai Jirjis ini lahu nutfatun nubuwah. Kita juga yakin bahwa Sri Pakualam, Sri Sultan Hamengkubuwono, Sultan Mangkunegoro dan lain sebagainya yang berasal dari Mataram itu juga lahum nutfatun nubuwah. Dari sejak awal itu dinyatakan gelarnya itu Sayyidin Panoto Agomo. Ini Sayyid ini. Dan nasab Joko Tingkir misalnya itu masyhur nasabnya min zuriyati Rasulullah Muhammad SAW. Ini di Jawa, tapi asalnya semuanya dari Hijaz, dari Makkah Al-Mukarramah yang mau didatangi oleh calon-calon haji. Penerus-penerus Kanjeng Nabi adalah mereka yang menjadikan Makkah sebagai titik tolak. Itu sebabnya dikatakan ya,
Nahnu jironun bidal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khaufihim kami penerus-penerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bertetangga dengan haramil ihsan wal hasan, yaitu Ka'bah. Dan karena Ka'bah itulah maka Makkah ini aman dari apa yang dikhawatirkan oleh orang-orang lain di luar Makkah karena adanya Ka'bah. Man dakhalahu kana amina. Ya. Nah dari situ dapat ditandai bahwa perkembangan Islam ini pada mulanya yang dijadikan contoh adalah Quraisy. Nah kemudian diserukan ya, diberitahukan ya, dengan apa para penerus Rasulullah Muhammad SAW ini dapat ditandai, dapat dititeni, itu dengan apa? Wa bi ayatil qur'ani unu fa'ta'id fina akhol wahadi na'riful batha wa ta'rifuna wa sofa wal baita ya'lafuna. Dari mana kita bisa menandai para penerus Rasulullah SAW lebih ayatil Qur'an? Dengan ayat Al-Quran yang tampak pada apanya? Pada akhlaknya. Karena Rasulullah SAW itu khuluquhul Quran. Maka para penerus Rasulullah SAW ini juga kita tandai bahwa mereka semua berakhlak dengan Quran. Nah kalau kita sudah tahu mana yang penerus Nabi, mana yang enggak, ya titenannya Quran itu. Bukan tes DNA titenannya itu. Ya, menandanya itu Quran, yang cocok dengan Quran yaitu penerusnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Nggak usah nanya catatan, nggak usah tes DNA. Wong kelihatan kok Qurannya juga sama dari dulu sampai sekarang. Babi ayatil Qur'ani unu. Nah kalau sudah tahu siapa yang penerus kanjeng Nabi berdasarkan tanda-tanda Quran, fa'ta'id fina akhul wahani. Ya. Ambillah penguatan bersama kami, wahai orang yang kesusahan. Orang susah itu kalau kumpul dengan penerusnya kanjeng Nabi itu jadi kuat. Jadi kuat. Ya. Makanya kita bisa lihat kenapa saya yakin bahwa Nahdlatul Ulama ini asarun nubuwah, karena orang kalau kumpul dengan Nahdlatul Ulama jadi kuat. Susah-susah kumpul NU itu jadi kuat. Nah ini yang menarik di situ, yang dikhitopi adalah akhol wahani, orang yang sedang kesusahan. Orang susah itu bukan cuma orang melarat. Wong sugih-sugih itu ya akeh susahe barang. Pejabat-pejabat apa ini tanya Sri Pakualan, banyak susahnya ini. Apalagi caleg hari-hari ini itu tambah paling susah. Dan mereka tahu di mana mereka bisa mencari dukungan kekuatan. Jadi saya sekarang ini
banyak dicari-cari ini karena banyak orang kesusahan ini yang mau mencari kekuatan dari Nahdlatul Ulama. Fa'ta'id fina akal wahani. Sudah kalau susah gabung dengan para penerus Rasulullah. Nah, karena memang wazifahnya adalah wazifah sebagaimana wazifah Rasulullah, yaitu rahmatan lil alamin, maka ini juga yang dikerjakan oleh para penerus Rasulullah. Sehingga na'riful batha wa ta'rifuna. Sehingga para penerus Kanjeng Nabi ini kenal betul dengan kampung-kampung, desa-desa ini. Kenal betul, bukan cuma tahu tempatnya, tapi kenal orang-orang. Saya dulu menyaksikan langsung bagaimana Syekhina Kiai Ali Ma'sum ini sungguh-sungguh bergaul, nyerawungi orang-orang kampung, tahu satu persatu. Bahkan santri-santrinya itu diserawungi satu persatu. Sehingga ini menjadi tabiat beliau. Ini Masya Allah, saya punya sepupu. Ya karena kerapnya begitu besar ya. Sepupu saya ini ketemu Mbah Ali itu pas sowan datang mondok. Ketemu Mbah Ali, tanyain namanya siapa, bapaknya siapa, namanya Sirot, bapaknya Mujab, dan seterusnya dari Pamotan, Rembang. Ya. Habis itu terus tinggal di Komplek I, tempatnya Bu sama saya, Mas Sirot itu. Habis itu berbulan-bulan, ada kalau 3 bulan tidak pernah ketemu Mbah Ali sama sekali. Nah waktu itu kan selatan ini belum ada kamar mandi, jadi kalau mandi harus ngeluruk ke utara sana kan. Komplek H. Nah itu satu hari ini sepupu saya ini mau mandi, meluruk ke utara itu ketemu Mbah Ali di jalan. Lu Mbah Ali belum masih ingat. Sirot, anaknya Mujab, kata Mbah Ali. Ini Mbah Ali. Karena beliau kenal betul satu persatu. Kenal betul satu persatu. Di Na'riful Bath, karena juga sahabat-sahabat beliau di perkampungan sekitar Bantul, Jogja ini Masya Allah. Na'riful batha wa ta'rifuna, dan kampung-kampung ini kenal betul dengan beliau, dengan para penerus Nabi ini. Itu. Jadi seperti Bali ini bukan kayak mubalek yang cuma datang acara terus balik gitu. Kayak ketua umum PBNU begini nih, datang pidato terus pulang itu. Enggak, ini betul-betul nyerawungi. Sehingga na'riful batha wa ta'rifuna. Nah inilah Bapak Ibu dasar kenapa kita ingin meluncurkan gerakan keluarga maslahat ini, supaya Nahdlatul Ulama ini betul-betul ta'riful batha wa ta'rifuha. Supaya Nahdlatul Ulama betul-betul kenal betul dengan warga ini, dan warga juga kenal betul dengan Nahdlatul Ulama karena serawung secara langsung. Dan ini semua kita laksanakan dengan pedoman yang jelas, yaitu was-sofa wal baita ya'lafuna. Sofa itu adalah monumen tradisi, monumen dari awal peradaban. Ini sofa. Ini nanti jenengan haji itu nanti disuruh wirawiri dari sofa ke marwah. Ya, wirawiri tok, sampean itu ndak wudu, ndak apa-apa kok. Habis itu kencing ndak usah cewok terus wirawiri lagi juga ndak apa-apa itu. Sa'i itu. Ndak ada kewajiban suci, itu ndak ada. Apalagi bacaan-bacaan karo ngrasani wong barang insyaallah sah. Sofa marwah. Cuma disuruh wirawiri midar-mider sofa marwah. Itu lo perlunya apa? Perlunya apa? Enggak bisa dianalar. Enggak bisa dinalar. Cuma dibilang dulu itu Siti Hajar melakukan itu dulu. Nah sekarang kok kita disuruh tiru-tiru, itu maksudnya apa? Ya gampangannya ya enggak usah dipikir, pokoknya ya ngandel lakoni, orang ngandel ya wis ngono wae. Memang enggak ada penjelasan.
Tetapi kalau kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, sofa ini adalah monumen peradaban. Dari sofa itulah titik mulai ikhtiar Siti Hajar menemukan sumber energi yang akan kemudian berkembang menjadi peradaban besar, yaitu Zam-Zam. Ini Siti Hajar. Maka Bapak Ibu penting sekali dalam perjuangan peradaban ini. Ketika kita menyatakan bahwa Nahdlatul Ulama hendak merawat jagat, membangun peradaban, penting sekali kita ini menghormati, mengidentifikasi dan kemudian menghormati titik tolak dari pembangunan peradaban itu. Kalau di Hijaz, di Makkah Mukarramah ini adalah contoh bagaimana Islam mereformasi peradaban Quraisy, maka kita harus berkaca dari sana untuk mereformasi peradaban Nusantara ini dengan energi Islam. Nah, makanya kita harus hargai monumen-monumennya, titik tolaknya. Itu sebabnya kita semua sampai hari ini tetap ziarah ke makam-makam Wali Songo. Karena beliau-beliau itulah monumen-monumen peradaban. Kita pelihara peninggalan-peninggalan para pendahulu sampai sekarang karena itu adalah monumen-monumen peradaban. Dan kita ziarahi. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menziarahi Makkah Al-Mukarramah, menziarahi sofa, sehingga sofa ini akrab dengan kita. Monumen peradaban ini akrab dengan kita. Awal mula dari peradaban ini akrab dengan kita. Tapi itu semua dengan fokus ke depan, ya, ke arah tawajuh ilallah subhanahu wa ta'ala. Maka bukan hanya sofa, tapi juga al-bait, yakni Ka'bah, ini harus akrab dengan kita. Bahwa di dalam berjuang ini kita terus fokus menghadapkan batin kita kepada kiblat, bahwa itu semua adalah la ibadatillah li'la'i kalimatillah allati hiyal ulya. Karena al-bait ini juga harus akrab dengan kita. Was-sofa wal baita ya'lafuna. Ini yang sedang kita ikhtiarkan, kita coba untuk kita jalankan bersama Nahdlatul Ulama. Nah, ini semua inspirasi Bapak Ibu sekalian. Ketika kita terjemahkan menjadi agenda-agenda, ini jadi rumit memang. Jadi teori, jadi program, ya, jadi jadwal kegiatan dan sebagainya, ini akan rumit sekali. Ya. Tapi jangan khawatir ini kepada para pengurus NU ini, jangan berkecil hati. Karena ngurusi NU itu seperti orang haji, ngurusi NU itu. Ngurusi NU itu seperti orang haji. Orang haji itu tidak ada yang sulit, gampang semua, maka tidak perlu terus susah tidur segala macam jamaah ini. Karena gampang haji itu, gampang-gampang yang ibadah itu ya haji. Sholat itu lebih sulit dari haji. Haji itu coba sampean itu disuruh melaku ngubungi Ka'bah gitu aja mider ping 7 itu. Udah tidak mungkin salah. Kalau salah ketabrak wong akeh sampean, kualik gitu aja udah jungkel-jungkel sampean. Pokoknya tinggal ikut saja itu gampang. Tawaf itu. Bacaan-bacaannya orang maca ora apa-apa. Wong ora wajib. Pokoknya itu bukunya Kemenak itu sampean caklong, pokoknya jenengan matur Gusti pokoknya donga kula kados niki. Itu aja sudah. Karena ndak ada wajib. Ya rukunnya pokoknya ngubengi Ka'bah ping 7 itu tawaf 7 kali. Safa Marwah sama. Habis itu tawaf, ya Allah Gusti, tawaf itu loh. Tawaf itu cuma tengok-tengok.
sambil turu sah, kemudian turu semaput ae sah gitu loh. Wukuf itu ya. Wukuf di Arafah itu tengok-tengok, itu tengok-tengok tok gitu aja itu. Tengok-tengok, ora apa-apa ya ora apa-apa, penting sah gitu. Bahwa kita lalu dongo dan sebagainya ini kan ngalap barokah, tabaruk kita ini. Tapi ya kalau ibadahnya ya tengok-tengok itu, namanya wukuf itu tengok-tengok bahasa Jawa nih. Habis itu, Masya Allah, balang jumroh, ya Allah, cah cilik sampean balangi tembok itu begitu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar begitu, jumroh ya. Kok begitu itu? Ya ben mau ngandel lakoni ora ya wis ngono ae. Itu aja. Dulu itu saya diceritai sama Kiai Mustafa Bisri pernah haji bersama seniman-seniman. Seniman nyentrik-nyentrik itu haji zaman Jamarot belum seperti sekarang. Nanti jenengan ini Jamarot sudah enak, Bu. Jamarot itu sudah 12 meter lebarnya itu. Nek luput ya kebangetan gitu. Dulu itu 12 meter sudah itu lebarnya Jamarot sekarang itu, jumroh itu. Dulu itu jumroh itu cuma kira-kira setengah meter lebarnya. Kalau ndak ngincer beneran ya luput dulu itu. Itu saya sampai tahun berapa ya itu? Belum lama kok. Kalau ndak ngincer beneran ya luput. Dulu itu ngelempar jumroh itu ngincer. Kalau ndak luput. Nah ini ada seniman yang haji bareng Gusmus ini baru ngincer begini ini ketampel wong kerikil, tampel wong ceblok, ngambil kerikil lagi mau ngincer lagi baru begini ketampel wong ceblok ngantek bolak-balik ceblok terus ngantek kakuati dia itu sampai bengok ya Allah Gusti ini ibadah capopo ibadah kok balangi cagak jumroh ya begitu tuh haji nyatanya ya gampang. Enggak ada yang sulit, tapi pegel, gampang tapi pegel gitu. Kesel mergo berat secara fisik memang berat, pegel. Mungkin secara mental juga berat karena kumpul dengan teman terus menerus itu, apalagi kalau haji suami istri itu hati-hati ya, itu harus banyak sabarnya. Kalau enggak kudu tukaran nah itu. Karena kumpul terus mulai ngelilir sampai tidur lagi itu kumpul orang yang sama. Ini bukan hal yang mudah bukan hal yang ringan secara psikologis. Ya. Tapi ibadahnya sendiri gampang cuma bikin capek. Lah NU itu juga begitu. NU ini jangan khawatir, tidak ada yang gampang, tidak ada yang sulit NU. NU ini tidak ada yang sulit, semuanya gampang semua. Capeknya iya, tapi kan gampang. Dan ini sudah disaksikan oleh semua orang yang telah berkiprah kepada Nahdlatul Ulama ini. Ya. Pokoknya NU itu kalau memang perlu dilakukan pasti gampang. Kayak haji itu, yang wajib-wajib mesti gampang, tidak ada yang sulit haji itu. Yang sulit itu kan yang sunah-sunah. Ya. Kalau ngongkok ngelakoni sunnah yang sulit-sulit ya pancene yang golek perkara dhewe gitu aja. Karena yang wajib itu tidak mungkin sulit. Kalau sulit berarti tidak wajib gitu loh. Ini sama dengan NU. NU itu kalau perlu pasti gampang. Lah kok ketagor sulit, ya berarti tidak perlu, tidak usah dipikir itu. Gitu Pak Jody, jadi nyari duit buat beli tanah kok sulit, tidak perlu berarti, ora usah dipikir, gitu saja. Karena NU itu gitu, kalau memang perlu pasti gampang. Saya sendiri sudah buktikan selama ini, apalagi selama jadi ketua umum ini ya, 1 tahun, tidak ada yang sulit, gampang semua. Kalau memang perlu. NU. Kalau memang butuh pasti ada. Kalau butuh itu pasti ada. Tidak mungkin NU butuh kok tidak ada, itu mustahil. Mustahil NU. NU butuh kok tidak ada, itu mustahil.
Ini asar nubuwah gimana? Nah kalau ndak ada berarti ndak butuh, itu ndak usah dipikir. Lah ndak butuh dipikir buat apa ya? Ya kalau butuh pasti ada. Maka pertama-tama kita ini ya sama dengan haji itu, yang dipikir pertama-tama ini butuh apa enggak, perlu apa enggak, itu dulu. Kebutuhannya apa, keperluannya apa. Kalau memang butuh pasti ada, kalau memang perlu pasti gampang. Ini NU. Nah kemarin-kemarin saya sudah sampaikan kepada jajaran pengurus sampai ke MBC, kemarin dari Jogja juga ikut di Semarang, alhamdulillah. Ya, apa saja yang akan kita kerjakan terkait dengan khususnya gerakan keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama ini, dan nanti masih ada rangkaian yang lain. Mudah-mudahan sekurang-kurangnya akhir Juni atau awal Juli ini semua sudah bisa kita gulirkan sampai di tingkat desa, menjadi pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Mohon doa restu panjenengan semua. Kepada para jamaah calon haji, selamat menunaikan ibadah haji. Hajan mabrurun, sa'yan maskurun, wa dzamman maghfura, wa tijaratan tabur. Titip boleh ya? Titip ya. Titip, nanti jenengan titipkan Nahdlatul Ulama ini kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Pokoknya nanti jangan lupa Gusti titip NU. Nggih. Itu saja. Saya nitip supaya jenengan titipkan Nahdlatul Ulama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nanti di Masyairil Haram jangan lupakan untuk nitipkan NU ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih. Sekali lagi mudah-mudahan berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.